Yuka tidur di kamar Jihan. Ia sengaja melakukan protes dengan pindah ke kamar putrinya, Jihan. Yuka tidak suka dengan sikap Kris yang sudah kelewat batas. Ia menikah dengan Christian karena pria itu sangat perhatian, pengertian, memiliki sikap yang lembut. Yuka seolah tidak mengenali suaminya lagi. Pria yang sekarang bersamanya telah berubah. Kamu tidur di kamar Jihan? Jangan mengajakku bicara. Kamu kenapa sayang? Tiba-tiba marah padaku seperti ini, ucap Christian. Aku akan tidur di kamar sampai kamu berubah seperti Kris yang aku kenal dulu. Kris yang aku cintai, dia tidak seperti ini. Maksud kamu apa sih? Tanya Christian yang semakin tidak mengerti. Pikirkan saja sendiri. Yuka membawa bantal dan selimut, lalu pergi ke kamar Jihan. Christian hanya bisa menganga. Istrinya tidak pernah marah seperti itu. Apa yang membuat istrinya sampai tidur di kamar putrinya? Christian sama sekali tidak mengerti. Bukannya merasa bersalah, ia justru emosi. Menutup pintu dengan kasar sampai suaranya terdengar ke kamar Jihan. Papa kenapa mah? Biarkan saja. Tidurlah sayang. Raja memakai kemeja putih dibalut jas dan celana coklat senada. Setelah mengganti baju, ia berpamitan pada Ratu. Sayang. Aku berangkat ya, pamit Raja. Ia menghampiri Ratu yang sedang menyiram tanaman di halaman depan rumah. Setelah berpamitan, ia ke garasi untuk mengambil mobil. Tapi, ia lupa membuka gerbang. Raja turun kembali dan berniat membuka gerbang. Namun, ia melihat istrinya sedang mendorong gerbang pagar. Raja masuk kembali ke mobilnya. Ratu berdiri di samping pagar, menunggu mobil Raja berlalu. Saat mobilnya sampai di gerbang, dia berpamitan kembali pada Ratu. Ketiga anak kembar mereka sedang bermain di halaman. Terima kasih sayang. Aku berangkat. Raja lalu melajukan mobilnya menuju ke kantor. Ratu menutup kembali gerbang pagar. Ia melanjutkan menyiram tanaman. Saat sedang asyik menyiram tanaman, ibu-ibu komplek menegur Ratu. Mereka baru saja pulang dari pasar. Wah, Neng Ratu, sudah kembali ke rumah ini. Sedang menyiram bunga ya? Tanya si ibu yang bertubuh kecil. Ya Bu, jawab Ratu dengan senyum ramah. Pasti repot sekali ya Neng, mengurus 3 anak kembar. Tidak juga Bu. Ratu menjawab dengan senyum canggung. Boleh dong, kasih resepnya biar punya anak kembar 3, canda ibu yang bertubuh gemuk dan disambung oleh ucapan si ibu yang bertubuh kurus. Iya Neng. Biar kita bisa praktekkan, ya kan Bu Dina? Si ibu kurus itu menyenggol ibu yang bertubuh gemuk. Silakan mampir ke dalam Bu. Ratu mempersilakan mereka masuk dan hendak membuka gerbang. Namun, mereka menolaknya secara halus. Tidak usah. Saya dan Bu Dina masih ada keperluan. Kami mau pergi ke supermarket. Kalau nanti sore kami berkunjung, apa boleh? Tanya Bu RT. Tentu saja, ucap Ratu sambil tersenyum. Ya sudah. Kalau begitu, kami permisi dulu, pamit Bu Dina. Ratu hanya mengangguk. Setelah beberapa langkah mereka pergi, Ratu mendengar mereka bergosip. Ia hanya tersenyum mendengar mereka bicara. Enak sekali ya, Neng Ratu. Punya suami yang gagah, sampai-sampai sekali bikin anak langsung 3, ucap Bu Dina pelan. Dia khawatir Ratu mendengar ucapannya. Yang sebenarnya, Ratu memang mendengar obrolan mereka. Ya Bu Dina. Kok bisa ya? Tanya Bu RT dan Bu Dina hanya menggeleng, lalu mengangkat bahu. Christian melamun di ruangannya. Sudah 2 hari, Yuka tidur di kamar Jihan. Ia tidak menyiapkan baju untuk Christian, tidak mengikatkan dasi, dan tidak mau makan bersamanya. Jihan dan Yuka selalu menunggu Christian selesai makan, barulah mereka makan. Yuka sudah berjanji, jika Christian masih tidak menyadari kesalahannya, ia tidak mau kembali ke kamar mereka. Ia ingin agar Christian tidak membatasi ruang gerak putrinya, Jihan. Tok tok tok. Pagi Pak, ucap Dito. Siang Dito. Ini sudah jam 10:30, masa kamu bilang pagi? Oh ya, jam berapa rapat dengan tim arsitek apartemen kita yang baru, tanya Christian. Jam 1 siang Pak. Setelah jam istirahat, jawab Dito. Setelah itu ada rapat yang lain tidak? Tidak ada Pak. Tapi, ada undangan makan malam dari Pak Ginanjar jam 8 malam nanti.
Saya tidak akan hadir ke acara makan malam. Setelah rapat saya akan pulang. Saya ada urusan di rumah, ucap Christian. Ia ingin mengajak Yuka bicara. Apa artinya ia datang ke acara makan malam, jika ia pergi sendiri tanpa istrinya, Yuka? Setelah jam makan siang, ia mulai memimpin rapat. Mereka membahas gaya apartemen yang akan mereka bangun. Ia memperhatikan, tapi separuh pikirannya melayang memikirkan Yuka. Cukup sekian penjelasan saya. Bagaimana menurut Anda dengan konsep yang saya ajukan, Pak Chris? Tanya pemilik jasa konstruksi yang bekerja sama dengan perusahaan Christian. Pak Chris, bagaimana menurut Anda? Tanya Dito yang berdiri di samping Christian. Ia tersadar dari lamunannya dan mengakhiri rapat jam 3 sore. Baiklah, saya setuju dengan konsepnya. Saya percayakan pembangunan apartemen itu pada kalian. Rapat saya akhiri. Saya permisi lebih dulu, ucap Christian, lalu keluar dari ruang rapat. Dito, saya tidak tenang dari tadi. Saya akan pulang lebih dulu. Dia segera keluar dari gedung kantornya dan menuju ke parkiran, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jam 4 sore, Christian tiba di depan gerbang rumahnya. Ia turun untuk membuka gerbang, lalu memarkir mobilnya di garasi. Christian kembali menutup gerbang pagar. Ia segera berlari menuju kamar Jihan. Christian menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Tidak ada yang menjawab. Christian terus mengetuk pintu dan hasilnya tetap sama. Ia memutar pegangan pintu. Terbuka. Kamar itu kosong. Christian berpikir Yuka pergi dari rumah. Ia mencoba menelpon, tapi Yuka tidak mengangkatnya. Kamu kemana sayang? Gumam Christian. Ia sangat sedih memikirkan hidupnya tanpa Yuka. Apa kamu benar-benar marah sama aku? Christian berjalan ke arah ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Ia melamun, menutup matanya menggunakan lengan kiri. Ia tertidur di sana sambil memeluk foto keluarga yang ditaruh di atas nakas. 3 jam kemudian, Yuka kembali bersama Jihan. Ia melihat mobil suaminya sudah terparkir, tapi lampu kamar mereka dalam keadaan gelap. Ia merasa aneh. Ini sudah petang dan mulai gelap. Kenapa tidak menyalakan lampu? Yuka bergumam. Mungkin papa sedang tidur mah, saut Jihan. Yuka berjalan ke kamarnya. Kamarnya Jihan juga masih gelap. Ia menyalakan lampu dan kaget melihat Christian tidur di kamar Jihan. Ia melihat Christian tidur sambil memeluk foto. Christian silau dengan cahaya lampu yang baru saja dinyalakan. Ia bangun dan duduk di tepi ranjang, melihat seseorang berdiri di dekat pintu. Christian tersenyum menatap istrinya. Ia menghela napas lega. Istrinya, Yuka, ternyata tidak pergi dari rumah. Di kedua tangannya terdapat beberapa kantong belanja. Ya, Yuka pergi berbelanja bersama Jihan.